Coba bayangkan sebentar. Apa jadinya kalau sejarah Indonesia ternyata berbeda jauh dari yang kita tahu sekarang? Bukan Belanda yang menjajah kita selama ratusan tahun, tapi Inggris. Apakah kita bakal minum teh sore kayak orang Inggris? Apakah sepak bola jadi agama baru di Indonesia? Atau justru kita bisa lebih maju dari sekarang? Nah, di video kali ini kita bakal bahas apa jadinya jika Indonesia dijajah Inggris. Siap-siap, karena ini bakal mind-blowing. Sebenarnya, Inggris pernah menjajah Indonesia loh. Tepatnya pada tahun 1811, saat Belanda kalah sama Perancis, Inggris langsung ngegas dan ngambil alih Jawa. Waktu itu yang jadi gubernur jenderal adalah Sir Thomas Stamford Raffles. Dia terkenal banget karena bikin sistem administrasi baru, memperkenalkan pajak tanah, dan bahkan menemukan Candi Borobudur. Tapi sayangnya, penjajahan Inggris ini cuma bentar, sekitar 5 tahun aja. Setelah itu, Belanda balik lagi. Nah, sekarang coba kita bayangin, gimana kalau Inggris beneran yang mendominasi Indonesia sampai ratusan tahun? Sekarang, kita masuk ke hal yang paling dekat sama kehidupan sehari-hari, bahasa dan budaya. Kalau Indonesia dijajah Inggris, kemungkinan besar kita semua sekarang ngomong pakai bahasa Inggris. Bayangin aja, sehari-hari mungkin bukan bilang lagi ngopi di warkop, tapi having some tea in the tea stall. Bahasa resmi di sekolah dan kantor juga pastinya bahasa Inggris. Jadi, mungkin kita nggak perlu lagi kursus mahal buat TOEFL atau IELTS. Bahkan, anak SD udah cas-cis-cus ngomong Inggris dengan logat lokal. Misalnya, orang Jawa bisa ngomong Inggris dengan logat Jawa, orang Batak dengan logat Batak, dan seterusnya. Kebayangkan? Unik banget. Nah, selain bahasa, budaya minum teh juga bisa jadi tradisi nasional. Inggris itu kan terkenal dengan afternoon tea atau teh sore. Jadi, mungkin di sini bukan kopi tubruk atau kopi sachet yang jadi minuman favorit, tapi teh dengan sedikit susu, alias milk tea. Bayangin ada warung pinggir jalan, bukan jual es teh manis, tapi jual teh ala Inggris dengan kue-kue kecil di sampingnya. Nama warung kopi bisa berubah jadi rumah teh. Terus, soal olahraga. Indonesia yang sekarang dikenal sebagai negara pecinta bulu tangkis bisa jadi berubah total. Inggris punya olahraga kebanggaan kayak sepak bola dan kriket. Jadi, mungkin di setiap kampung bukan main voli atau bulu tangkis, tapi anak-anak main kriket di lapangan kosong. Dan yang paling menarik, sepak bola mungkin jadi agama kedua di Indonesia. Bisa jadi kita udah punya liga bola sekuat Liga Inggris dengan stadion megah di tiap provinsi. Bayangin kalau Persija atau Arema jadi klub kelas dunia yang tanding lawan Manchester United atau Liverpool. Gila nggak tuh? Dari sisi budaya populer, mungkin musik kita juga beda. Dangdut bisa bercampur dengan pop rock Inggris, jadinya dangdut Britpop. Kebayang Rhoma Irama duet sama Oasis? Hehehe. Tapi ada juga sisi lain yang agak miris. Budaya lokal bisa aja tergerus lebih cepat. Misalnya, batik atau wayang mungkin dianggap hanya souvenir turis, bukan kebanggaan nasional. Bahasa daerah kayak Jawa, Sunda, Bugis bisa makin tenggelam karena orang lebih fokus ke bahasa Inggris. Jadi, di satu sisi Indonesia bisa jadi negara yang lebih global karena gampang nyambung sama dunia luar. Tapi di sisi lain, kita bisa kehilangan banyak warisan budaya yang sekarang jadi identitas kita. Sekarang, mari kita bahas dunia yang agak bikin pusing, politik dan pemerintahan. Kalau Indonesia dijajah Inggris, sistem politik kita mungkin nggak akan kayak sekarang. Inggris itu kan negara dengan monarki konstitusional dan parlemen yang kuat, jadi besar kemungkinan sejak awal Indonesia juga ikut-ikutan punya tradisi demokrasi parlementer. Bayangin aja, alih-alih model pemerintahan Belanda yang kaku dan super birokratis, kita mungkin lebih mirip India atau Malaysia yang memang sama-sama bekas jajahan Inggris. Jadi, bisa jadi sejak merdeka, Indonesia udah terbiasa dengan pemilu, partai politik, dan sidang parlemen yang lebih teratur. Nah, bagian menariknya,
Inggris terkenal suka membangun koloni dengan sistem hukum yang jelas. Jadi mungkin dari dulu kita sudah punya common law system ala Inggris, bukan sistem campuran kayak sekarang. Bisa jadi kalau ada kasus hukum, hakim di Indonesia langsung mengutip putusan pengadilan Inggris sebagai rujukan. Terus, jangan lupa, Inggris biasanya kasih ruang lebih besar untuk pendidikan dan pers. Artinya, tokoh-tokoh nasional kayak Soekarno, Hatta, atau Tan Malaka mungkin lebih cepat muncul dan punya akses lebih luas ke dunia internasional. Mereka bisa sekolah di Oxford atau Cambridge, bukan Leiden atau Belanda. Jadi mungkin gaya orasi Soekarno agak beda. Lebih ke barat-baratan, campur bahasa Inggris elegan gitu. Dari sisi administrasi pemerintahan, Inggris terkenal cukup serius bikin infrastruktur birokrasi. Jadi bisa jadi, dari dulu sudah ada sensus penduduk modern, sistem pajak yang lebih rapi, dan lembaga pemerintahan yang lebih teratur. Tapi jangan salah, bukan berarti semua indah. Ingat, tetap aja namanya penjajahan. Meski lebih demokratis, Inggris juga terkenal suka main politik divide et impera alias adu domba. Jadi jangan-jangan konflik antar suku dan agama di Indonesia malah lebih sering dipanas-panasin biar mereka gampang ngatur. Dan yang paling lucu, bisa jadi kita malah punya Ratu Indonesia yang simbolis kayak Ratu Elizabeth di Inggris. Jadi bukan cuma ada presiden, tapi juga ada Queen of Indonesia yang tugasnya senyum di acara kenegaraan. Kebayang nggak kalau ada Royal Wedding Indonesia yang disiarkan ke seluruh dunia? Jadi intinya, dari sisi politik dan pemerintahan, Indonesia mungkin bakal lebih demokratis lebih cepat, lebih terhubung dengan dunia internasional, tapi juga nggak lepas dari jebakan klasik kolonial. Tetap aja kita jadi sumber kekayaan buat negara penjajahnya. Sekarang kita masuk ke topik yang nggak kalah penting, ekonomi dan infrastruktur. Kalau Indonesia dijajah Inggris, cara pengelolaan ekonominya mungkin jauh berbeda dibanding Belanda. Inggris terkenal banget dengan sistem perdagangan globalnya. Mereka punya istilah The Empire on which the sun never sets, alias kerajaan yang mataharinya nggak pernah terbenam, karena koloninya ada di mana-mana. Nah, kalau Indonesia masuk ke jaringan itu, kemungkinan besar kita bakal jadi pusat perdagangan besar di Asia Tenggara, bukan Singapura. Bayangin aja, pelabuhan Tanjung Priok atau Tanjung Perak mungkin udah dari abad 19 jadi hub internasional tempat kapal dari Eropa, India, Timur Tengah, sampai Australia bolak-balik. Terus, soal infrastruktur transportasi. Inggris di India misalnya, bikin jalur kereta api ribuan kilometer buat ngangkut hasil bumi. Kalau itu diterapin di Indonesia, bisa jadi dari Sabang sampai Merauke sudah terhubung kereta api sejak awal 1900-an. Jadi mungkin sekarang kita nggak ribet mikirin mudik lebaran, tinggal naik Indorail Express. Nggak cuma kereta, tapi juga jalan raya, jembatan, dan pelabuhan bisa lebih cepat berkembang. Bayangin Trans Jawa atau Trans Sumatera udah ada 100 tahun yang lalu. Nah, soal komoditas ekonomi, Belanda dulu fokus banget sama rempah-rempah dan tanam paksa. Inggris kemungkinan lebih fokus ke perkebunan teh, karet, dan industri pertanian yang mereka kuasai. Mungkin Pulau Jawa jadi dikenal sebagai the tea capital of the world. Jadi alih-alih kopi kapal api, kita mungkin punya brand teh global yang bisa saingan sama Lipton. Terus, Indonesia juga bisa jadi kaya karena sumber daya alam kita. Inggris pasti bakal ngeksploitasi batu bara, minyak, dan karet besar-besaran untuk kebutuhan industrinya. Mungkin kota Balikpapan udah jadi Manchester of the East, pusat industri berat di Asia Tenggara. Tapi jangan salah, walaupun infrastruktur maju, jangan kira rakyat langsung sejahtera. Namanya penjajahan tetap aja bikin jurang kaya miskin makin lebar. Infrastruktur dibangun bukan demi rakyat, tapi demi memperlancar ekspor hasil bumi ke Inggris. Jadi, kalaupun ada kereta api, jangan bayangin keretanya nyaman buat mudik, tapi lebih buat ngangkut teh, karet, dan hasil tambang. Ada juga sisi menarik lain. Kalau Inggris memang lebih terbuka dengan perdagangan global, Indonesia mungkin udah lebih cepat masuk ke era industrialisasi.
Bisa jadi kita bukan cuma dikenal sebagai negara agraris, tapi juga negara manufaktur sejak awal abad 20. Tapi ya itu tadi, kita tetap harus ingat semua ini ujung-ujungnya buat keuntungan penjajah. Jadi, walaupun infrastruktur maju, rakyat kecil tetap bisa sengsara. Cuma beda gaya aja sama zaman tanam paksa Belanda. Bedanya, kalau Belanda bikin kita kerja rodi, Inggris mungkin bikin kita kerja kontrak. Tapi tetap capeknya sama. Sekarang, mari kita lompat ke dunia modern. Kalau Indonesia dijajah Inggris selama ratusan tahun, kehidupan kita hari ini pasti jauh berbeda. Pertama, soal bahasa. Bahasa Inggris bakal jadi bahasa nasional, mungkin bahkan lebih kuat daripada bahasa Indonesia sekarang. Jadi, orang Jawa, Sunda, Batak, Bugis, semua bisa cas-cis-cus ngomong Inggris dengan logat masing-masing. Lucunya, orang bule Inggris asli mungkin bingung dengar aksen kita. Bayangin ada tukang ojek bilang, "Bro, do you want to go to Blok M or Tanah Abang?" dengan logat kental Betawi. Kedua, budaya populer. Jangan kaget kalau Indonesia punya genre musik unik hasil kawin silang dangdut sama Britpop. Jadi, alih-alih band kayak Dewa 19 atau Slank, kita mungkin punya band yang musiknya kayak gabungan Rhoma Irama sama Oasis. Konsernya, stadion penuh, semua orang joget pakai sarung sambil teriak, "Wonderwall Koplu." Ketiga, olahraga nasional. Sepak bola mungkin jadi nomor 1, menggeser bulu tangkis. Bayangin kalau Indonesia udah punya liga sebesar Premier League dengan klub-klub lokal kita setara Liverpool atau Manchester United. Jadi, mungkin yang trending di Twitter bukan Gracia Apriani juara Olimpiade, tapi Persija juara Champions League. Keempat, soal infrastruktur kota. Bisa jadi Jakarta sekarang mirip gabungan antara London dan Kuala Lumpur. Ada sistem kereta bawah tanah modern sejak tahun 70-an. Gedung-gedung kolonial ala Inggris masih berdiri megah dan tata kota lebih rapi. Banjir? Mungkin masih ada, tapi minimal ada teknologi flood control yang dibangun dari dulu. Kelima, soal ekonomi. Kalau Inggris lebih terbuka dengan perdagangan, mungkin Indonesia sekarang udah jadi pusat finansial Asia Tenggara, bukan Singapura. Bayangin, Wall Street versi tropis ada di Jakarta dengan gedung-gedung kaca berjejer dan para eksekutif makan siang bukan nasi padang, tapi fish and chips. Tapi jangan salah, ada sisi gelap juga. Kalau penjajahan Inggris terlalu lama, identitas budaya lokal bisa lebih cepat hilang. Bahasa daerah bisa makin terpinggirkan. Tradisi lokal kayak gamelan atau tari-tarian mungkin dianggap kuno, dan batik hanya jadi souvenir turis asing. Jadi hasilnya, Indonesia mungkin lebih modern, lebih global, lebih connect sama dunia. Tapi di sisi lain, kita bisa kehilangan sebagian besar jati diri sebagai bangsa yang kaya budaya. Nah, pertanyaannya, lebih baik mana? Indonesia yang modern tapi kebarat-baratan, atau Indonesia yang sekarang dengan segala kekurangan tapi tetap punya identitas budaya yang kuat? Jadi kesimpulannya, kalau Indonesia dijajah Inggris, banyak hal bisa berbeda, dari bahasa, budaya, sampai politik dan ekonomi. Bisa lebih maju? Mungkin iya. Tapi apakah kita bakal punya rasa nasionalisme dan identitas sekuat sekarang? Belum tentu. Pada akhirnya, sejarah berjalan seperti apa adanya. Kita memang dijajah Belanda ratusan tahun, tapi itu juga yang membentuk bangsa kita sekarang. Jadi, coba bayangkan lagi, apakah kita bersyukur dengan jalannya sejarah ini, atau kadang masih kepikiran, coba aja dulu Inggris yang jajah kita. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Indonesia bakal lebih baik atau justru kehilangan jati diri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan pembahasan What If seperti ini, jangan lupa tekan like, share ke teman kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.